Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan pada saat ini, kita masuk di halaman 336, yang berjudul Dia akan membersihkan kecemaranmu. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung, akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Tertulis dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 20. Jadi begitu indah firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Yesus itu ingin memurnikan kita. Dikatakan kita ini seperti perak yang ingin dimurnikan dengan garam soda. Di dalam ayatnya dikatakan seperti itu. Lalu dikatakan ia akan menyingkirkan segala timah. Jadi segala kotoran-kotoran ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan perak itu, maka itu akan disingkirkan. Lalu di sini dikatakan bahwa jika diterima dengan iman, dikatakan tampaknya pencobaannya sangat pahit dan berat itu akan menjadi suatu berkat. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa seringkali kita harus berada sampai di titik kita harus mengalami sebuah ujian yang pahit dan berat. Dikatakan berat untuk kita tanggung karena mungkin ujian ini akhirnya sangat mengikis kehidupan egois kita, sangat mengikis kenyamanan kita, dan di saat itulah dikatakan itu akan berat untuk kita tanggung. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa akan terbukti menjadi suatu berkat. Karena kita manusia ini seringkali harus sampai di titik kita mendapatkan ujian dulu, baru kita mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih daripada Yesus itu. Tetapi di saat kita mungkin semuanya nyaman, semuanya enak, dan kita merasa diri kita ini aman-aman saja. Nah, di saat itulah seringkali kita melupakan akan kasih daripada Tuhan itu dan tanggung jawab kita sebagai umat-umat Kristen, bagaimana kita harus menghidupkan karakter Kristus itu dalam kehidupan kita. Seringkali itulah yang membuat kita, karena sudah merasa nyaman, kita melupakan kewajiban yang harus kita lakukan itu. Dan di sini dikatakan, pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Jadi bagaimana di sini dikatakan sukacita dunia itu seringkali tidak kita dapatkan karena surga itu tidak menginginkan kita itu untuk terlena di dalam sukacita dunia ini. Dan di saat itulah dikatakan seringkali itu akhirnya membuat kita seperti mendapatkan sebuah pukulan yang kejam. Bagaimana kita mungkin akhirnya harus dipisahkan daripada lingkungan sekitar kita. Dan di saat itulah kita merasa bahwa kita ini akhirnya tidak mempunyai teman lagi atau tidak mempunyai satu frekuensi lagi dengan teman-teman kita karena kita harus dipisahkan dari dunia ini. Dan di saat itulah dikatakan itu justru akan menjadi alat yang ampuh untuk kita memalingkan mata kita ke surga. Dan itulah yang harus kita sadari bahwa mungkin kita sekarang berada di titik tersebut. Dan di saat itulah kita harus tahu bahwa itu adalah alat yang Tuhan gunakan dalam kehidupan kita supaya kita akhirnya bisa mendekatkan diri hanya kepadanya. Dan kita akhirnya tidak menyukai kesenangan-kesenangan daripada dunia ini. Lalu di sini dikatakan bahwa banyak orang yang akhirnya tidak akan pernah mengenal Yesus sekiranya kesusahan itu tidak ada dalam kehidupannya. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa banyak orang dikatakan harus berada sampai di titik kesusahan dulu baru mereka akhirnya mencari penghiburan daripada Yesus itu. Dan di saat itulah mereka akhirnya bisa mengenal siapa Bapa mereka itu. Karena dalam kesusahanlah mungkin saat itulah mereka sudah tidak punya pengharapan lagi, mereka sudah terlalu putus asa. Tetapi di saat itulah akhirnya mereka bisa mengingat kembali bahwa mereka mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka.
Kita lanjutkan. Dari semua pemberian yang dapat dikaruniakan surga kepada manusia, persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berarti dan kehormatan yang paling tinggi. Banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak memahami hasil dari hal itu. Dan ini sering memenuhi pikiran mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Jadi di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semua pemberian yang dapat dikaruniakan surga kepada manusia itu dikatakan itu melalui persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya. Jadi kita tahu bahwa Kristus itu di dalam dunia ini dia menderita begitu banyak hal, dan di saat itulah ia yang menjadi contoh atau teladan kita yang sempurna. Ia memberikan kepada kita bahwa kekuatan bahwa kita itu bisa dekat kepada Bapanya ketika kita mungkin mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Jadi seringkali kita itu sebagai manusia kita tidak tahu rencana ke depan kita itu apa, yaitu apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya menjalani kehidupan kita sehari-hari saja, rutinitas kita sehari-hari saja. Tetapi kita lupa bahwa dalam kehidupan kita harus mempunyai suatu tujuan, yaitu bagaimana kita mau menjadi saksi ataupun kita mau mengabarkan Injil itu dalam kehidupan kita. Tetapi untuk sampai di titik itu tentu saja kita harus mempunyai sebuah keteguhan hati terhadap Bapa kita, mempunyai sebuah kepercayaan yang teguh yang tidak bisa diombang-ambingkan. Dan di sini juga dikatakan bahwa hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak mengalami hasil dari hal itu, dan mereka seringkali memenuhi pikiran mereka itu dengan kecemasan dan kegelisahan. Jadi di sini dikatakan manusia yang hidup pada akhir zaman pun juga sering mengalami hal tersebut. Bagaimana mereka itu akhirnya tidak memikirkan visi daripada kehidupan mereka itu. Dan itulah yang akhirnya membuat mereka mengalami kecemasan dan kegelisahan karena terlalu banyak ambisi-ambisi dunia yang mereka punyai dalam kehidupan mereka. Dan di saat itulah akhirnya hidup mereka dikatakan mempunyai hidup yang terombang-ambing. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita mempunyai iman ataupun kepercayaan teguh kepada Tuhan. Hendaklah dalam masa depan kita, rencana-rencana kita ke depan, kita serahkan semuanya itu hanya dalam pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Karena seringkali kalau kita berusaha untuk memilih yang kita pikir itu adalah terbaik untuk diri kita, seringkali itu justru malah membuat kita tersesat. Karena seringkali dari pilihan-pilihan kita itu justru itulah yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Karena itulah di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa seringkali Tuhan harus memberikan kepada kita sebuah teguran atau peringatan sehingga akhirnya kita bisa menyadari bahwa jalan kita itu salah dan kita harus kembali ke jalan yang betul itu. Lalu di sini dikatakan bahwa hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini adalah kehidupan musafir. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan pun kembali mengingatkan bahwa hendaklah kita anak-anak Tuhan itu selalu mengingat bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan musafir. Kita tidak boleh terikat oleh kenyamanan dunia ini, karena kita tahu ini bukanlah tempat kita yang kekal, ini hanyalah tempat kita yang sementara, dan kita tidak boleh terlena akan kesenangan-kesenangan duniawi. Dan saat itulah kita juga harus ingat bahwa dalam kehidupan kita apapun tidak boleh membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Jadi apapun tidak boleh menjadi nomor satu dalam kehidupan kita kecuali Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Tetapi di dalam Tuhan dikatakan kita bisa atau kita mau jika kita mempunyai sebuah usaha dalam kehidupan kita, maka itu akan berjalan dengan perlahan-lahan. Dan di saat itulah akhirnya kita bisa mengerti karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana dia tidak mementingkan dirinya, dia tidak mengutamakan keluarganya, tetapi bagaimana dia selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Bapanya yang di surga. Sehingga Bapanya yang di surga itu adalah nomor satu dalam kehidupannya. Dan itu harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah.
biarlah Tuhan yang membuat rencana bagimu. Tuhan tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau untuk dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Tertulis dalam buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 444. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa seringkali kita merencanakan atau merancangkan kehidupan kita, itu kita berharap kita mempunyai masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Tetapi justru dikatakan oleh firman Tuhan, seringkali kita gagal mencapai kehidupan ataupun masa depan yang cerah itu karena akhirnya kita membuat kegagalan total dalam hal tersebut. Karena kita akhirnya tidak bisa mencapai ke titik tersebut. Dari sini dikatakan biarlah Tuhan yang merencanakan kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita memberikan segala pilihan kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa memilih pilihan yang terbaik bagi kita. Seringkali kita merasa ini sudah yang terbaik bagi kita. Tetapi kita tidak mengetahui hal yang ada di depan. Bahkan di sini dikatakan kita tidak mengetahui akhir dari permulaan itu. Jadi bagaimana kita dapat menyerahkan segala pilihan kita atau masa depan kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang mengetahui awal dan akhir daripada kehidupan, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dan di saat itulah akhirnya Dia bisa memimpin kita ke arah yang benar, yang Tuhan sudah tetapkan itu terbaik bagi kita. Dan itulah yang harus kita imani dan kita percayai dalam kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan bahwa seringkali manusia itu akhirnya dikatakan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama dengan Dia. Jadi akhirnya ketika kita mau untuk menjadi mitra kerja bersama dengan Tuhan, dikatakan akhirnya mereka bisa melihat kemuliaan itu. Yang mungkin sebelumnya ketika kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri, seringkali kita tidak bisa melihat kemuliaan itu. Seringkali kita tidak mengerti apa maksud daripada Tuhan itu untuk menetapkan kita di suatu kondisi tersebut. Tetapi ketika kita mau menjadi mitra kerja bersama dengan Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang membuat pilihan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kemuliaan itu dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pemurni jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas yang sejati, yang adalah karakter Kristiani. Yesus memperhatikan ujian itu. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia itu agar dapat mencerminkan pancaran ilahinya. Pekerjaan pemurnian dan pembersihan dari Tuhan harus tetap berlanjut sampai hambanya menjadi rendah hati, mati terhadap diri sendiri, sehingga ketika dipanggil ke dalam pelayanan, mata mereka akan tertuju kepada kemuliaan. Testimonis jilid 4 halaman 86. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa emas dan perak itu harus dimurnikan, dan di saat itulah semua yang membuat hal tersebut tidak murni harus dipisahkan. Jadi bagaimana itu adalah karakter Kristiani kita, dikatakan bahwa karakter Kristiani kita itu harus menjadi murni, dan di saat itu harus dimurnikan tentu saja karakter-karakter yang tidak sesuai dengan karakter Yesus yang sudah menjadi teladan kita itu harus kita singkirkan. Dan seringkali dalam kehidupan kita tidak tahu atau bahkan kita tidak mau untuk melepaskan karakter-karakter kita yang tidak sesuai. Tetapi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa Dia akan memimpin kita kalau kita mau untuk dipimpin. Dan di saat itulah dikatakan pekerjaan pemurnian dan pembersihan Tuhan itu harus berlanjut sampai hamba Tuhan itu menjadi rendah hati. Jadi seringkali kita ditetapkan oleh Tuhan atau diberikan satu kondisi supaya kita itu akhirnya belajar untuk menjadi rendah hati, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang rendah hati. Dan di saat itulah kita akhirnya harus belajar bahwa kita harus mempunyai hidup yang rendah hati sama seperti Yesus sudah contohkan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan mati terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana di sini
ingatkan kembali kepada kita supaya kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Dan ini kita tidak bisa lakukan dalam sekejap mata saja, tetapi kita harus mati terhadap diri kita sendiri ini setiap hari supaya kita akhirnya boleh mendapatkan pertumbuhan. Dan bagaimana cara untuk mati terhadap diri sendiri itu? Ya tentu saja dengan kita mau untuk meminta Tuhan mengizinkan cobaan-cobaan itu dalam kehidupan kita. Dan seringkali melalui cobaan-cobaan itulah kita akhirnya menjadi orang-orang yang rendah hati, karena kita mau untuk berusaha setiap hari menjadi orang-orang yang rendah hati tersebut. Lalu di sini dikatakan, dan ketika orang-orang yang sudah mau untuk belajar setiap hari ini dikatakan dipanggil ke dalam pelayanannya, maka dikatakan mata mereka akan tertuju kepada kemuliaannya. Jadi bagaimana di sini? Kita sudah tidak melihat apa yang ada di depan mata kita lagi. Kita seringkali sudah tidak melihat apa yang membuat kita nyaman di dunia ini. Tetapi kemuliaan yang ada di depan kita itulah yang akhirnya menjadi fokus daripada kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini boleh menjadikan pegangan ataupun kekuatan bagi kita. Sehingga ketika kita mungkin melalui segala ujian yang berat dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Sehingga kita mempunyai kepercayaan yang penuh kepadanya, sehingga pada saat Yesus mengizinkan kita untuk masuk dalam pelayanannya, maka mata kita akan tertuju kepadanya karena kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Dan sampai di sini pembacaan kita saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.